Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Dan senang sekali kami hari ini menyapa Anda dalam program Bincang Hukum. Kali ini bersama saya Briansyah Dewandri dan selama 60 menit ke depan kami akan ajak Anda membahas satu topik yang sudah kami angkat. Topik yang begitu menarik tentang bahaya narkotika dan bagaimanakah upaya pencegahan serta pemberantasan. Dan juga nanti kita akan membahas bersama tiga narasumber dan topiknya adalah terkait Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan di sini saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani dengan tiga narasumber yang masing-masing memiliki peran penting juga dalam kesuksesan perda ini. Izin kami perkenalkan di hadapan Anda. Yang pertama narasumber kami dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Adi Sarono SHMA. Pak Adi, terima kasih banyak hari ini sampun hadir, matur nuwun juga hari ini. Teman-teman dari Biro Hukum Seda Prof Jenti juga datang. Terima kasih juga hari ini hadir bersama kami Bapak Hari Prianto SE selaku Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Timur. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih juga rekan-rekan dari BNNP Jatim yang juga hadir. Hadir juga bersama kami Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Dedi Irwansyah SPD. Pak Dedi, terima kasih banyak matur nuwun hari ini hadir. Ini juga didampingi kawan-kawan dari DPRD Jatim. Dan dalam pembahasan kali ini mungkin kita sedikit ingin tahu sebenarnya Perda nomor 10 tahun 2022 ini seperti apa dan kiranya kenapa Perda ini menjadi dibentuk dan urgensi seperti apa. Mungkin Pak Adi terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan apa sih Pak sebenarnya isi dari Perda ini. Ya. Terima kasih Mas Brian. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tentu saja kita semua sepakat bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ini sangat meresahkan dan kita tidak ingin ada satupun keluarga anggota masyarakat kita yang sampai terkena. Dan untuk itu ini menjadi perhatian bersama dan khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini kami bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur menyikapi terbitnya Permendagri nomor 12 tahun 2019 sebagai kebijakan rujukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memperbarui kebijakannya dengan memperluas cakupan lingkup ruang gerak pemerintah dalam upaya melakukan dan turut terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika. Dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat ini, DPRD Provinsi Jawa Timur sangat responsif dan mengambil inisiasi untuk mengusulkan perubahan perda. Jadi Provinsi Jawa Timur sebetulnya sudah ada perda yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan serta penyalahgunaan narkotika, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 13 tahun 2018. Namun demikian perda ini dengan terbitnya Permendagri yang baru pada saat itu Permendagri 12 tahun 2019 dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dan disikapi, diikuti perkembangannya melalui inisiasi DPRD. Ini kemudian berproses melalui proses dan tahapan penyusunan produk hukum daerah sehingga pada akhirnya terbitlah Perda nomor 10 tahun 2022. Kira-kira gambarannya seperti itu Mas Brian. Seperti itu. Baik, ya. Terciptanya sebuah perda itu bukan sebuah proses kan Pak ya. Nah kira-kira proses atau tahapan-tahapan apa saja sih Pak akhirnya bisa lahirlah sebuah perda yang nanti mengatur dalam suatu kurikulum tertentu begitu. Ya, jadi di tingkat daerah peraturan daerah merupakan produk hukum yang paling tinggi tingkatannya, merupakan sebuah produk hukum yang disusun dan disepakati bersama antara pemerintah dan
legislatif, dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Timur. Tahapannya sudah diatur secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana kemudian diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Diatur mulai dari tahapan perencanaan, kemudian penyusunan, lalu kemudian diikuti dengan harmonisasi. Ini sebuah tahapan yang harus dilalui melalui proses semacam konsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, pengesahan, penetapan yang didahului dengan proses fasilitasi dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau tadi di Kementerian Hukum dan HAM, setelah dilakukan pembahasan, muncul juga tahapan fasilitasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, lalu dilakukan penetapan dan pengundangan serta berikutnya dilaksanakan. Oke. Gitu Mas Brian. Cukup panjang. Berarti berapa lama Bapak? Kalau kurang lebih 1 tahun? Saya tidak terlibat secara faktual pada saat itu, karena pada saat itu saya belum membidangi. Tapi biasanya dari siklus dan tahapan itu hampir sekitar 1 tahunan kalau saya melihat data yang rata-rata perda itu berproses. Oke. Baik. Terima kasih Pak Adi. Nah, saya sama-sama Mas Brian. Melanjutkan ke Pak Anto sekarang. Mungkin Pak Anto yang lebih banyak berkecimpung bersama dengan BNNP Jatim dalam proses penanganan penekanan angka penyalahgunaan narkotika. Kalau di Jawa Timur, Bapak, mungkin yang di tahun-tahun dekat ini, bagaimana tren penyalahgunaan narkotika secara umum, Pak, di Jawa Timur, Pak? Ya, terima kasih, Mas Brian. Selamat sore untuk pemirsa TVRI Jawa Timur yang kami banggakan. Kalau kita bicara tren penyalahgunaan narkotika, mungkin bisa kami jelaskan dulu melalui siaran ini bisa menjadi sebuah edukasi, sebuah komunikasi. Maka kalau kita bicara tren angka prevalensi penyalahgunaan narkotika, mungkin bisa jelaskan dulu. Penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tanpa memiliki hak atau melawan hukum, kemudian dalam penggunaannya itu secara terus-menerus dan menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikis. Dan inilah yang disebut dengan penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan tren, Jawa Timur memiliki ranking yang tinggi, Mas. Jadi sesuai dengan angka prevalensi hasil survei BNN bersama dengan BRIN, tahun 2003 itu ada 1,73. Nah, dengan jumlah penduduk Jawa Timur sekitar 41 juta, sehingga di Jawa Timur ini ada sekitar 79.000 orang yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita selesaikan bersama. Maka kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini adalah Komisi A, kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum yang telah membantu dengan menerbitkan Perda nomor 10 tahun 2022. Nah, terkait dengan tren angka prevalensi, ada pola-pola yang dijadikan alasan-alasan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah dipakai sebagai sarana untuk rekreasi bersenang-senang itu. Terus kemudian juga ada alasan stres, kemudian juga ada alasan bujukan dan lain-lain itu. Nah, ini adalah pola-pola bagaimana peredaran gelap narkotika itu. Kemudian dari pola kedekatan emosional, sesuai dengan hasil survei itu, jadi penyalahguna adalah faktor keluarga. Artinya di mana ada keluarga itu sudah terpapar, maka dalam keluarga itu anak atau istri dimungkinkan juga menjadi penyalahguna gitu ya. Kemudian juga teman dekat, ada pacar itu juga merupakan kedekatan emosional yang akan menambah meningkatnya angka penyalahgunaan yang ada di Jawa Timur. Jadi dengan angka 173 ini juga merupakan tantangan bagi kami dengan diterbitkan perda ini. Mudah-mudahan
dengan kolaborasi, dengan sinergi nanti sama-sama bisa melakukan kegiatan, bisa mampu menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur. Ya, baik. Kalau dari angka tersebut cukup tinggi dan ternyata keluarga juga bisa menurunkan kebiasaan penyalahgunaan narkotika, Betul. pergaulan dan lain sebagainya. Betul. Pak Anto, izin jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan pada umumnya di Jawa Timur itu jenis apa saja, Ya, Pak? di Jawa Timur yang masih tertinggi ada 3, yakni THC ya, tetrahydrocannabinol, yakni dalam bahasa ininya adalah ganja, ya kan? Yang sering terjadi, yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja. Oke. Nomor 2 adalah met atau metavitamin atau sabu, gitu ya. Kristal, gitu ya. Nanti nggak usah ini kan. Kemudian yang ketiga adalah amfetamin atau ekstasi. Nah, ketiga jenis narkotika inilah yang mendominasi terhadap tangkapan-tangkapan yang ada di kami maupun tangkapan-tangkapan yang dihasilkan oleh aparat kepolisian. Ya. Jadi 3 jenis narkotika itu yang masih mendominasi yang beredar di Jawa Timur. Oke. Melalui Perda nomor 10 tahun 2022 ini, kalau dari BNNP bagaimana melihat Perda ini dan mungkin ada gambaran seperti apa Pak untuk nantinya praktek di lapangan dalam pemberantasan narkoba itu? Yeah. Terima kasih. Yang pertama tadi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, supportnya. Terus terang dengan adanya Perda ini mampu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi fasilitasi bagi kami. Yang kedua juga mampu mendorong bagaimana nanti OPD-OPD di lingkungan pemerintah Jawa Timur nanti untuk mampu bergerak bersama-sama dengan menyusun rencana aksi daerah yang terintegrasi dalam tugas dan pokoknya mereka mampu bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. Karena dengan terbitnya Perda, Pak Ketua Komisi A dan Pak Kepala Biro, ini juga di Jawa Timur masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menerbitkan itu. Dan ini menjadi tantangan kami karena Badan Narkotika Nasional ini berada di Jawa Timur dengan 30 kabupaten dan kota, sampai hari baru 18. Jadi masih ada kekosongan kabupaten kota yang belum berdiri Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional. Kemudian kalau kita tarik sesuai dengan fungsi, dengan Perda inilah pemerintah daerah dan kabupaten nanti bisa membuat peraturan bupati dan wali kota untuk menyusun tim terpadu itu. Yeah. Nah, tim terpadu itulah nanti yang akan menjadi leading sektor untuk melaksanakan program P4GN sebelum keberadaan BNN di terbangun di kabupaten kota itu. Nah, jadi kami harapkan nanti bisa melakukan percepatan untuk masing-masing kabupaten yang belum ada Perda nanti bisa adanya suatu percepatan sehingga terkait dengan penanganan masalah narkoba di masing-masing kabupaten sudah ada yang nangani. Iya. Mungkin itu. Ya, baik, berarti masih ada 20 kurang lebih ya Bapak ya kota kabupaten yang belum memiliki BNNK. Dan juga nantinya hadirnya tim P4GNPN tersebut lah nanti juga akan menjadi salah satu hal yang menggerakkan implementasi dari Perda tersebut. Betul. Gitu ya Pak Anto ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto. Saya lanjut ke Pak Dedi. Pak Dedi dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, kiranya mungkin juga bisa menceritakan latar belakang dan juga urgensi membentuk Perda nomor 10 tahun 2022 ini seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mas Brian. Kebetulan saya belum lahir di DPRD Jawa Timur ketika Perda ini terbit. Ya. Tetapi saya pikir semua orang, bahkan publik, itu sudah bisa mensimplikasi secara langsung bahwa Perda ini urgent, Perda ini penting. Sama seperti pada fase itu ya, pada fase itu. Kalau pada fase ini kita sudah ada problem baru, sehingga perubahan regulasi nasional yang tadi diceritakan oleh Pak Kepala Biro direspon dengan cepat oleh rekan-rekan DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 kemarin. Dan alhamdulillah kalau tidak salah Pak Kepala Biro, Provinsi Jawa Timur provinsi yang pertama
menyelesaikan Perda P4GN kalau saya tidak salah gitu. Nah sehingga hari ini itu yang kemudian jadi pijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BNNP untuk melaksanakan program-program terpadu agar kemudian penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Timur ini bisa kita kurangi. Walaupun mohon maaf mungkin saya nanti dimarahin oleh pihak publik bahwa peredaran narkoba itu susah untuk dinolkan, tapi minimal bahasa saya ke Pak Irjen kemarin ini setiap tahun ada tren positif. Oh kalau tahun kemarin 1 kilo, tahun depan setengah kilo gitu loh. Jadi trennya terus gitu loh. Jadi urgensinya sangat penting Mas Brian, karena mohon maaf Mas Brian, tadi hal yang besar disampaikan oleh Pak Anto tadi, tapi hal yang kecil sudah masuk di ruang-ruang sekolah Pak sekarang Pak, sudah masuk di jajanan sekolah, sudah masuk di permen-permen sekolah gitu. Itu sangat berbahaya, bahkan ada saya lupa jenisnya itu Pak Anto, seperti kayak gulali gitu, harganya cuma Rp100 Mas. Dan itu mengandung unsur narkoba, sehingga perda ini sangat urgent. Bahkan perda ini harus segera diaplikasikan menyeluruh. Ada kewajiban jelas bagi seluruh OPD, ada kewajiban jelas juga bagi seluruh pelaku usaha, bahkan instansi-instansi yang berkoneksi langsung dengan pemerintah itu wajib untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, sehingga ada deteksi dini lah, deteksi dini kalau seandainya di lingkungan ini ada ini, sehingga tidak sampai kemana-mana. Begitu Mas Brian. Baik, baik. Pak Deddy, bagaimana nanti DPRD juga kan mengetahui bahwa Jawa Timur sangat luas sekali dalam lingkup 38 kota kabupaten itu sendiri, memastikan bahwa perda ini dapat diimplikasikan, diimplementasikan juga untuk seluruh daerah. Mungkin adakah upaya-upaya dari DPRD Komisi A juga untuk melihat monitoring agar perda ini juga bisa berjalan di seluruh daerah gitu Pak? Ya, insya Allah Mas Brian, salah satu konsen pribadi saya, selain sebagai Ketua Komisi A, saya dilantik insya Allah September, kalau tidak salah, September 2024. Desember 2024 saya sudah bertandang ke kantornya Pak Anto. Bertandang ke kantor Pak Anto, saya sudah berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana penerapan Perda nomor 10 tahun 2002 ini, dan Januari 2025 saya sudah bertandang ke BNNK Pasuruan yang bentang wilayahnya, bentang wilayah yang disampaikan Pak Anto itu mulai dari Probolinggo, Pasuruan Kabupaten, Pasuruan Kota, Kota Probolinggo, dan agak ke Malang gitu Pak ya. Bentang wilayah BNNK. Jadi satu BNNK punya wilayah 4 kabupaten. 4 kabupaten. Sehingga kita diskusi panjang kali lebar tentang penanggulangan narkoba di areal PTS-nya beliau BNNK Pasuruan ini. Dan hari ini betul kegelisahan kami di bulan Januari itu, kalau publik melihat dunia maya atau kemudian yang biasa bermain medsos, Pak Anto mungkin sudah tahu bahwa di Bromo sana ditemukan ladang ganja baru-baru hari ini viral. Gitu. Nah, karena bentang wilayahnya memang sangat luas. Sangat luas. Apalagi gunung ketemu laut ini. Gunung ketemu laut bentang wilayahnya. Sedangkan dengan, ya mohon maaf, ya support dan dukungan dari pihak luar itu yang belum memadai. Sehingga kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur sudah atensi betul, bahkan secara pribadi sudah mendorong seluruh 23 anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi langsung kepada BNNK di masing-masing dapil. Jadi kan DPR itu punya dapil Pak, kayak saya Sidoarjo gitu ya. Nah, berkoordinasi langsung dengan dapilnya masing-masing untuk mensupport program P4GN yang ada di kabupaten kota masing-masing. Begitu Mas Brian. Berarti sudah menjadi konsen prioritas ini kalau disampaikan Pak Deddy ya? Iya, memang konsen prioritas, salah satu konsen prioritas kami adalah penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Baik. Kalau kita punya waktu panjang, Mas Brian, Pak Anto ini punya data yang cukup ngeri untuk peredaran narkoba di Jawa Timur.
mohon maaf kepada seluruh publik Jawa Timur, bahkan ada suatu daerah, itu ulama kita, ulama Jawa Timur menyampaikan bahwa narkoba itu tidak halal. Saya kalau pakai sabu itu wiritannya bisa sampai subuh. Nah, ini kan ini bisa paradok. Nah, paradok betul, bahasa saya, betul. paradok, sehingga Ditabrakkan itu dengan spiritualitas ini ya. apa namanya, menjadi atensi utama kami, sehingga saya bersama Irjen Awang berjanji bersama rekan-rekan kami akan muter seluruh Jawa Timur dengan perangkat yang kami punya, apa namanya, akan mensupport bagaimana penyalahgunaan narkoba ini, khususnya di kami ini lebih kepada edukasi dan pencegahan, khususnya yang bisa kami lakukan. Karena penindakan ada di beliau, ini kan kami tidak punya pistol, Pak, yang punya pistol beliau kan gitu. Nah, kami akan intensifkan betul gitu. Bahkan mohon maaf, bukan kami ini mengunggulkan, kami khusus yang di Sidoarjo sudah melakukan deklarasi bersama BNK Kabupaten 1 bulan yang lalu, bahkan seluruh instrumen yang kami miliki kami dorong untuk menjadi penyuluh organik bahasanya, penyuluh organik minimal di lingkungannya masing-masing lah, di lingkungan terkecilnya ya. Keluarga atau RT itu. Secara pribadi kami sudah dorong gitu. Sehingga kami DPRD Provinsi Jawa Timur sangat mendorong agar kemudian P4GN ini bisa berlaku secara efektif, memiliki support yang memadai. Baik Pak Dedi, Pak Anto, Pak Adi, saya izin untuk jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam program Bincang Hukum. Kok brodoli? Halo? Pak di mana? Iki lagi macul, ana apa? Iki lho, sapuku brodol. Ah, brojol? Ana apa, Mas? Bojoku brojol. Wis nggih beda kowe, Mas. Yuk. Mas, bensin. Kurang 1.000. Oh, jare brojol. Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol. Oh, alah. TVRI Jawa Timur berkomitmen untuk terus memberikan konten-konten yang bisa dinikmati oleh seluruh generasi. Bersiaran secara multiplatform untuk menjawab kebutuhan dan keinginan pemirsa akan informasi dan hiburan yang mendidik. Dapat diakses secara global di mana saja. Di mana saja. Di mana saja. Dan kapan saja. Perangan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari BMKG Stasiun Juanda, Sidoarjo. Berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mas, itu udah sampai. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum dan masih membahas terkait Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 10 tahun 2022 yang tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Luar biasa tadi 3 narasumber kami sudah memberikan secara umum gambaran-gambaran masing-masing dari tupoksinya, lalu juga bagaimana pendapat hadirnya perda ini untuk diefektifkan dan lain sebagainya. Dan masih bersama dengan negara narasumber kami ada Bapak Adi Sarono,
Ijazah MH dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Bapak Hari Prianto SE, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jawa Timur, dan Bapak Dedi Irwansyah SPD, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sempat ada informasi juga bahwa Perda nomor 10 tahun 2022 ini merupakan penyempurnaan dari perda sebelumnya, begitu nggih. Nah, mungkin Pak Adi boleh sedikit menjelaskan ada apa saja Pak yang kiranya disempurnakan di Perda nomor 10 ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Dian. Jadi tadi kami sudah sampaikan Perda 10 tahun 2022 ini menggantikan, menyempurnakan perda yang sudah ada sebelumnya, yaitu Perda nomor 13 tahun 2016 yang secara substantif mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri yang juga diperbarui. Di dalam pembaharuan itu pada pokoknya pemerintah menyadari bahwa kerja-kerja untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah sendiri. Jadi dibutuhkan sinergi dan dibutuhkan pelibatan eksternal, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga komponen-komponen lainnya seperti masyarakat, badan usaha, kemudian organisasi non pemerintah yang tadi juga disinggung Pak Anto, diamanatkan dibentuknya suatu tim terpadu P4GN. Nah, tim terpadu inilah yang diharapkan nanti secara sinergis bisa bergerak dengan lebih serempak, dengan impact yang lebih efektif. Saya kira itu Mas, gambaran. Ini menariknya kan kita sebenarnya dalam perda itu ada tulisan fasilitasi begitu ya Pak. Yeah. Nah, kiranya itu bentuk-bentuk fasilitasi pencegahan narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan Pemprov Jatim itu bagaimana sih Pak gambarannya Pak? Ya, jadi di sisi fasilitasi ini sedang terus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentu tidak melalui kami sendiri, Biro Hukum, tetapi melalui perangkat daerah yang terkait, menjalankan sekaligus juga merupakan implementasi visi misi Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melalui Nawabakti Satya pertama dan kedua yang saat ini beliau berdua bersambung lagi melalui perangkat daerah terkait, antara lain Bages Bangpol, Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Timur diamanati dalam perda ini untuk melakukan sosialisasi untuk pencegahan, deteksi dini, itu juga merupakan salah satu bentuk fasilitasinya. Kemudian dalam proses pencegahan itu kami menggalakkan sosialisasi melalui lembaga pendidikan. Karena tadi juga disinggung oleh Pak Ketua Komisi A, bahwa entry-nya, masuknya ini sudah mulai melalui siswa sekolah, dan kami sesuai dengan kewenangan ada di level pendidikan menengah atas, tentu juga harus melakukan upaya untuk mencegah, mengingatkan lagi, mengantisipasi agar supaya anak didik kita tidak terjamah, ya, tidak sampai terjangkau oleh peredaran gelap narkotika. Di samping itu melalui rumah sakit kita juga menyediakan sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui dinas sosial. Kira-kira seperti itu Mas Brian. Terima kasih. Jadi cukup
banyak sekali ya Pak ya, fasilitasi mulai dari Ya. pencegahan dini dan juga memang kalau sudah terlanjur ada yang terkena bahaya narkoba tersebut ada proses rehabilitasi yang Betul. disediakan begitu nggih. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya lanjut ke Pak Anto. Pak Anto tadi Jawa Timur dengan kondisinya yang sampai sekarang ini dan juga tantangan-tantangan seperti mungkin penyalahgunaan narkoba di tingkat pendidikan sekolah ya. Ada juga yang mungkin karena ekonomi, ada juga yang karena keluarga. Sebenarnya tantangan mengedukasi masyarakat itu seperti apa sih Pak? Kenapa perlu adanya fokus seperti dibikin perda, dibikin tim terpadu dan sebagainya? Apakah memang susah memberikan edukasi kepada masyarakat? Baik, terima kasih Mas Brian. Di dalam suatu tantangan tentunya juga ada sebuah peluang dengan spirit yang kami miliki. Dan perlu kami sampaikan pada saat Presiden terpilih dan dilantik, Presiden juga ada asasita Presiden nomor 7, ya ini adalah pemberantasan narkoba. Ini juga menjadi spirit kami, gitu ya. Kemudian dengan adanya perda ini juga menambah kekuatan kami juga. Ini adalah sebuah peluang-peluang dengan tantangan-tantangan itu karena dengan luas wilayah, dengan keberadaan BNN, kemudian juga sumber daya yang kami miliki, tantangan-tantangan ini menjadi inspirasi kami. Dan perlu kami sampaikan tantangan-tantangan itu bukan itu saja gitu ya. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan sanksi pidana untuk memberikan jera pada pengedar, apakah itu juga merupakan tantangan juga kan itu ya. Betul. Kemudian tantangan berikutnya adalah terkait dengan masih minimnya dan bahkan belum, gitu ya. Sebagaimana amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 terkait dengan narkotika pasal 55 bahwa orang tua sebagai wali kepada pengguna narkotika, penyalahguna narkotika yang belum cukup umur maka harus melaporkan kepada BWL, instansi penerima wajib lapor. Di mana itu? Puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi sosial dan bagi medis. Tapi apa yang terjadi? Belum ada satupun yang namanya pecandu narkotika didamping orang tuanya sukarela untuk hadir pada kami. Padahal konsep kami yang terintegrasi adalah demand and supply, gitu ya. Suppliernya nanti kita berantas. Bagaimana demandnya penggunanya itu? Kita rehabilitasi bisa pulih sehingga tidak menyalahgunakan lagi. Betul. Jadi bagaimana pencegahannya kita lakukan, bagaimana rehabilitasi kita satukan, akan tetapi tantangan-tantangan yang muncul. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua, bagaimana suatu daerah yang dikuasai oleh bandar dan pengedar. Sehingga masyarakat di sana itu menjadi sebuah kekuatan besar mengayomi para bandar itu. Ada suatu daerah, tapi nggak usah saya sebut ya. Sehingga narkoba ini merupakan bisnis keluarga di tempat itu. Ini juga menjadi masalah. Sehingga pada saat aparat masuk, itu terjadi sebuah perlawanan. Perlawanannya dari masyarakat itu sendiri. Itu sudah kita alami juga. Kemudian juga jumlah penduduk yang sangat besar di Jawa Timur, ini juga menjadi pangsa pasar bagi para pengedar dan para bandar itu. Kalau para bandar secara undang-undang adalah pidana. Nah, yang kita pikirkan bersama adalah terkait dengan fasilitasi ini adalah penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu, gitu ya. Kalau pecandu adalah seseorang yang menggunakan narkotika, gitu ya, secara terus-menerus dan menimbulkan ketergantungan. Gitu ya. Nah, itu harus kita lakukan rehabilitasi. Tujuannya apa? Kita obati supaya pulih, supaya bisa kembali normal dan produktif kembali. Kenyataannya para pecandu narkotika belum ada yang mau secara mandiri untuk melapor pada kami. Yang ada di kami adalah hasil tangkapan, gitu ya. Artinya kalau istilahnya adalah compulsory. Artinya tangkapan dari aparat hukum, gitu ya, APH. Kemudian pada saat dia dilakukan penyidikan, barang bukti yang ditemukan di bawah daripada SEMA. Kalau sabu di bawah 1 gram, maka orang tersebut bisa dilakukan rehabilitasi melalui tim asesmen terpadu. Jadi gitu. Jadi tantangan-tantangan itu bagi kami adalah sebuah spirit
dengan adanya kolaborasi kerjasama dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian dari pemerintah dari DPRD Provinsi Jawa Timur, tentang Komisi A, kami selalu berkoordinasi. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari beliau. Dan saya rasa perda ini adalah sangat-sangat perlu bagi kami, karena sesuai dengan substansinya sudah mengatur dan mendorong semua. Bagaimana fasilitasi. Di sana berbunyi adalah satuan pendidikan melakukan kegiatan-kegiatan mulai sosialisasi. Dan bahkan yang salah satu substansi di situ adalah melakukan memasukkan kurikulum dalam proses pembelajaran itu. Artinya program narkotika program 4G itu menjadi program yang terintegrasi. Kemudian dalam dunia usaha juga di sana dalam substansi tersebut kalau nggak salah pasal 16 bunyinya setiap badan usaha agar melakukan sosialisasi kepada siapa? Kepada karyawannya, kepada pemiliknya, kepada siapa? Kepada manajemennya gitu ya. Artinya kalau seandainya perda ini memang tersosialisasi, terus kemudian masing-masing pimpinan organisasi perintah daerah itu paham, insya Allah pengenaan narkotika nanti bisa terencana, terstruktur, kemudian masif yang dilakukan program-program yang baik di Jawa Timur. Ya, amin. Demikian. Mudah-mudahan. Kalau kita bicara tentang narkotika, sebagian orang berpendapat bahwa tidak pandang bulu kebahayaannya. Mungkin dari yang muda bisa kena, yang tua pun ada artis-artis yang sudah pernah masuk, kena masuk lagi gitu ya Pak ya. Atau mungkin faktor ekonomi, katanya orang kaya saja karena bisa beli. Ternyata orang yang tidak punya cukup gitu ya, dia juga kena juga Pak. Nah, katanya kuncinya adalah dari keluarga. Nah, kalau dari Pak Anto sendiri menanggapi bahwa keluarga harusnya seperti apa Pak untuk bisa menjaga satu sama lain dalam bahaya penyalahgunaan narkotika? Ya, makasih Mas Brian. Terkait dengan penyalahgunaan narkotika, memang yang pertama adalah faktor keluarga. Di mana keluarganya itu ada masalah, pasti itu bermasalah. Iya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi seseorang itu baik apapun kalau berada di lingkungan yang dalam tanda petik itu adalah tidak sehat, artinya di situ adalah dikelilingi para bandar, di situ banyak juga pengguna dan lain-lainnya, akhirnya juga banyak rayuan-rayuan bujukan, dan mereka nanti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Jadi ada namanya pecandu, ada penyalahguna, ada korban penyalahguna. Artinya seseorang menyalahgunakan narkotika karena bujuk dan rayu. Banyak terjadi sampai ke Pak Dedi. Alasannya ini adalah vitamin yang bisa miripnya panjang, Pak Dedi ya. Terus kemudian bujuk rayunya ini vitamin, ya kan? Bukan haram gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Artinya setelah mereka diberikan gratis, kemudian pada saat mereka nanti sudah tarafnya adalah ketergantungan, mereka harus beli. Itu nih. Terus yang ketiga adalah faktor ekonomi. Dari keluarga yang masalah, lingkungan bermasalah, ekonomi bermasalah. Ini juga merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang itu akan terjerumus ke sana. Jadi hati-hati dalam memilih teman, memilih kawan. Karena hasil survei tadi sudah kami jelaskan, karena perkawanan itu juga membawa pola-pola ya. Seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba. Oke, baik Pak Anto. Saya nanti akan izin lebih lanjut lagi ke Pak Dedi untuk tanya bagaimana nanti upaya-upaya selebihnya selain perda ini, dan juga mungkin sedikit mendengar beberapa pengalaman dari Pak Dedi untuk bisa melihat ya bagaimana sebenarnya DPR Jawa Timur dan juga masyarakat berkolaborasi. Namun sebelumnya Bapak-Bapak izin kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang Hukum.
Penawaran apik iki. Apik iki. Racun nih, nek mau terus nih, awakmu iso ajur. Main terus, untungannya oke. Ayo main terus aja. Aja, keluargamu sorong kok, sorong. Pak, Bapak. Iki lho Pak, tak gawekne makan siang gawe Bapak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum dan masih membahas terkait Perda nomor 10 Provinsi Jawa Timur tahun 2022 tentang pemberantasan narkotika dan lain-lain. Dan hari ini 3 narasumber kami sudah banyak sekali memberikan value-value yang begitu luar biasa, bagaimana strategi-strategi, lalu juga beberapa sharing tentang upaya-upaya yang dilakukan satu sama lain. Dan kita akan lebih memperdalamnya di segmen ketiga ini, bagaimanakah nantinya upaya konkret itu bisa kita upayakan bersama dengan seluruh pihak. Salah satunya adalah masyarakat secara luas. Saya melanjutkan kembali ke Pak Dedi. Nah, Pak Dedi sempat tadi cerita juga ternyata ada yang mencampur adukan penyalahgunaan narkotika dengan spiritual dan lain sebagainya. Ini menarik sekali pengalaman. Mungkin ini tidak terpikirkan, tapi bisa jadi ini adalah salah satu pembenaran ya nanti ya untuk menyalahgunakan narkotika. Nah, untuk mengefektifkan perda ini dan juga berada di lapangan, ini khususnya kan DPRD dekat sekali dengan masyarakat. Bagaimana langkah efektivitas yang baik Pak untuk penyalahgunaan, terutama kepada masyarakat-masyarakat yang tidak tersentuh oleh mungkin pikiran masyarakat secara umum, begitu? Ya, kalau konsennya kepada masyarakat tentu kita mendorong partisipasi masyarakat, dan itu kami lakukan hari-hari ini dengan komunitas-komunitas, melakukan edukasi ke komunitas-komunitas, dan kemudian tentu ya kita sangat berharap karena Jawa Timur ini bagian dari kultur kelompok religius gitu ya. Kita juga berharap para pemangku, tokoh ulama, kiai dan segala macamnya kami rangkul agar menjadi pengedukasi baru ya bahasa kita. Agar jadi, mohon maaf bahasa saya, corong ke publik, mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba. Di beberapa ruang kami sudah melakukan itu, kami datang ke beberapa pondok pesantren, tidak hanya bicara soal pendidikan pesantren, tapi kami berbicara tentang pendidikan masyarakat. Nah, pengetahuan penyalahgunaan narkoba itu bagi kami adalah pendidikan masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu bahwa bahaya narkoba itu seperti apa. Tadi disampaikan oleh Pak Anto bahwa awalnya ngincipi, sekedar ngincipi, kemudian ketagihan. Awalnya tidak beli, karena sudah ketagihan akhirnya beli. Itu menguras kantong. Ya kalau kemudian mohon maaf secara struktur ekonomi, pondasi ekonominya kuat, kan gitu, sehingga bisa membeli sendiri. Kalau struktur ekonomi tidak kuat dan masih anak muda, maka buka dompet ibunya kemudian. Ketika dompet ibunya sudah habis, besok bobol pintu tetangganya. Terjadilah trantikum yang kemudian kekacauan sosial dan segala macamnya. Ini dampaknya panjang. Jadi pengguna narkoba ini panjang dampaknya. Nah, kami benar-benar mendorong masyarakat, mendorong komunitas untuk berpartisipasi bersama-sama. Bahkan di beberapa forum saya menyampaikan bahwa narkoba ini adalah monster lingkungan, bahasa saya monster lingkungan, sehingga ini harus menjadi lawan bersama. Kalau anak-anak muda ini senangnya kan lawan bersama, sehingga kemudian ini menjadi gerakan bersama, tidak hanya bisa diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya bisa diserahkan kepada, mohon maaf, kepada penegak hukum yang harus patroli tiap hari kan gitu loh. Tapi ini harus diserahkan pada lingkungan terdekat. Untuk mendorong lingkungan terdekat ini tadi edukasi, pencegahan, dan ini hari-hari ini kami mendorong betul pihak OPD
semua OPD kalau bisa, terutama yang benar-benar berkaitan, dinas kesehatan, pendidikan, dan hari ini juga kami dorong Infokom, dan kalau bisa memang karena memang sudah kewajiban seluruh OPD terlibat aktif dalam proses P4GN ini gitu loh. Karena ini sudah menjadi apa bahasa saya, tanpa kita rasakan langsung dampaknya ini menurut saya besar. Baik dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Sehingga gerakan bersama ini berharap partisipasi publik, baik dunia usaha, media. Ya hari ini alhamdulillah kita difasilitasi oleh TPRI untuk bicara, dan minimal hari ini kan bicaranya Pak Biro Hukum, Pak Anton, dan kami ini bisa sampai di radius beberapa ribu orang, sehingga ini bisa menjadi pemahaman bersama, oh iya bahaya narkoba itu luar biasa. Terutama Mas Brian, mohon maaf, terutama di areal secara geografis, memang itu jauh dari jangkauan. Ini menjadi entry kadang-kadang, jadi entry masuknya gitu loh. Nah ini memang harus menjadi atensi baik aparat penegak hukum, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kami DPRD Provinsi Jawa Timur sudah sangat berkomitmen untuk mensukseskan program ini, karena bahaya bagi saya yang masih muda ini, generasi muda kita ini kan calon pemimpin masa depan, dan rata-rata 80% datanya Pak Anto itu penggunanya itu generasi muda, yang rentannya SMA sampai ya baru lulus kuliah gitu. Nah ini kan rawan-rawannya generasi, rawan-rawannya generasi. Jadi begitu, Mas Brian. Cita-citanya juga generasi emas 2045, betul gitu kan? Itu menjadi sandungan kalau misal andai kata terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Oke, baik. Pak Anto, indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Perda dan juga tim P4 GNPN ini kira-kira berhasil itu dikatakan seperti apa Pak nanti Pak, resultnya? Makasih Mas Brian. Kalau terkait dengan indikator sebuah keberhasilan, tentunya kita juga bicara terkait dengan turunnya angka prevalensi. Turunnya angka prevalensi. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini menjadikan dan mendorong kepada masing-masing pimpinan OPD pemerintah Jawa Timur. Dan perlu kami sampaikan, memang terbitnya Perda ini, ya, saya mohon maaf Pak Kepala Biro maupun Pak Komisi A gitu ya, masih banyak kepala dinas yang belum tahu. Pada saat kami koordinasi, Pak ini ada Perda fasilitasi 4GN dan substansinya jelas, misalkan satuan pendidikan kami sana, bagaimana Pak nanti terkait dengan kurikulum terintegrasi ini bisa kita implementasikan. Kemudian kami juga ke beberapa badan usaha koordinasi, Pak terkait dengan badan usaha ini juga ada kegiatan-kegiatan yang perlu dibangun, gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja itu adalah diseminasi, penyebaran informasi. Yang kedua adalah tes urin. Yang ketiga adalah terkait dengan regulasi, bisa membuat SE dan lain-lain itu ya di masing-masing OPD itu. Dan yang tidak kalah penting adalah pembentukan Satgas anti narkoba di lingkungan satuan kerjanya itu, gitu ya. Nah, saya rasa kalau tadi indikator keberhasilan itu adalah salah satunya adalah angka prevalensi. Tapi berkaitan dengan Perda mungkin terkait dengan irisannya kecil ya. Nah, keberhasilan daripada Perda ini bisa dikatakan berhasil, indikator berhasil adalah adanya dukungan kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun terencana dalam rencana aksi daerah dan kegiatan itu dilaksanakan. Dan perlu kami sampaikan Mas Brian, Perda 10 tahun 2022 ini juga sudah ada tindak lanjutnya, karena di Perda itu di pasal terakhir, apabila dengan terbitnya Perda ini dengan 3 bulan harus menyusun peraturan gubernur. Peraturan gubernur juga sudah ada. Dan tadi sampaikan Pak Dedi, pemerintah Provinsi Jawa Timur luar biasa dalam memberikan fasilitasi P4GN. Nah, yang perlu kami tambahkan, mohon maaf kami kritik adalah bagaimana pemahaman Perda ini bisa dipahami oleh pemangku kepentingan, sehingga ini merupakan kekuatan dan dukungan terkait dengan pencegahan pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Jadi indikatornya adalah bagaimana Perda ini bisa dipahami, bagaimana Perda ini bisa dimestikan, dan kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan. Dan beliau pada saat berkunjung kepada kami juga kami sampaikan terkait dengan data RAN.
Data RAN itu adalah data rencana aksi kegiatan yang sudah dilakukan OPD. Dari seluruh kabupaten dan kota itu baru 20% Pak Karo yang melakukan kegiatan P4GN. Yang 4 tadi ya, diseminasi, tes urin dan itu. Kemudian terkait dengan masing-masing OPD itu juga sama angkanya itu. Kami paparkan ke beliau. Nah, setelah kami kami cek, kami teliti, masih banyak pimpinan OPD yang belum memahami keberadaan daripada perda ini. Dan yang tidak kalah penting, isu narkotika kadang-kadang juga bukan merupakan isu yang isu yang perlu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan. Jadi dirasa masih biasa-biasa saja. Akan tetapi pada saat nanti narkotika itu sudah ada yang ketangkep, kemudian juga ada bermasalah di keluarganya, nanti baru bingung. Nah, perda ini adalah fasilitasi. Jadi indikator keberhasilan ini adalah bagaimana masing-masing OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah sudah menyusun, bisa melakukan kegiatan-kegiatan P4GN tadi. Berarti artinya PR kita adalah membuat semua sektor memahami dan juga berpraktek bersama untuk penurunan angka prevalensi pencegahan narkoba tersebut, ya, Bang, ya. Baik. Pak Adi, untuk bicara tentang tadi ada sempat dikatakan fasilitas rehabilitasi. Mungkin Pak Adi ada beberapa langkah-langkah mungkin dari Pemprov Jatim, kiranya masyarakat bagaimana sih untuk bisa merehabilitasi apabila mereka mungkin ya itu tadi ya pernah melakukan penyalahgunaan dan lain sebagainya gitu. Ya, rehabilitasi itu di dalam perda ini diidentifikasi menjadi 2 bidang, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis itu tentu dilakukan melalui Vaskes dan melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan, untuk melakukan upaya-upaya promotif preventif. Upaya-upaya sosialisasinya melalui Bag-Kesbang dan Satuan Pendidikan, dan dari sisi rehabilitasi medis difasilitasi melalui rumah sakit, salah satunya yang sangat advance, yang sangat lengkap layanannya untuk narkoba yang saya tahu adalah di Rumah Sakit Menur. Jadi Rumah Sakit Menur tidak hanya seperti yang dulu kita kenal, melayani pasien sakit jiwa, tapi juga penyalahguna narkoba yang dengan inisiatifnya sendiri datang untuk bisa sembuh, bisa diberikan layanan rehabilitasi medis di sana berupa tindakan medis sampai dengan pulih atau bebas dari ketergantungan narkotika. Seperti itu, Mas Brian. Baik. Kalau mungkin agar masyarakat juga lebih aktif dan juga tentu masyarakat kembali lagi ya Pak ya. Beliau bertiga selalu mengatakan bahwa peran masyarakat lah, bukan dari satu pihak atau pihak tertentu, tapi seluruh masyarakat. Kalau dari Pak Adi sendiri mungkin bisa memberikan himbauan Pak, bagaimana masyarakat itu harusnya aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika ini, sehingga itu tadi harapan kita generasi emas, lalu apa tujuan untuk kita bisa bersejahtera bersama di bangsa kita, kita bisa meraihnya. Kira-kira kalau dari Pak Adi himbauan seperti apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Jadi tentu masyarakat diharapkan pada akhirnya memiliki kesadaran yang sangat jelas dan tidak jumbuh melihat narkoba ini sesuatu yang keliru dan harus dihindari. Jangan sampai ada terjadi sesat berpikir, sesat memahami, sesat melihat kenyataan seperti yang tadi dicontohkan oleh beliau tadi. Mengerikan sekali sebetulnya kalau gambarannya sudah seperti itu. Untuk membangun itu ya tentu kami harus pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan visi misi Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur
memberikan dukungan melalui upaya sosialisasi secara masif, antara lain melalui forum seperti ini, dan instrumen-instrumen lainnya untuk menjangkau masyarakat dengan berbagai macam cara, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran yang betul melalui organisasi masyarakat non pemerintah, melalui badan usaha, tadi juga disinggung beliau, punya kewajiban untuk setidaknya membuat deteksi dini di internal, membuat regulasi secara internal untuk bersama-sama mencegah pada masing-masing lingkupnya melalui pembentukan kesadaran, pemahaman, jangan sampai salah. Betul. Melihat mana yang ini narkoba dan berakibat buruk dan mana ini sesuatu yang sifatnya bisa dikonsumsi secara benar. Kira-kira itu, Mas Brian. Baik, baik. Artinya kalau dari pembicaraan kita bahwa sebuah kepatuhan terhadap aturan adalah muncul dari sebuah pemahaman. Jadi kita kalau paham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, maka kita akan secara tidak langsung patuh. Dan untuk membuat pemahaman itu butuh edukasi bersama-sama, seperti yang dilakukan 3 elemen dari masing-masing bapak-bapak hari ini yang sudah menyampaikan begitu luar biasa. Tapi kembali lagi, tidak akan secara kuat kalau apabila masyarakatnya tidak bersama-sama untuk bergerak. Lalu saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk Pak Adi, Pak Anto, dan juga Pak Dedi atas banyak value yang sudah diberikan. Harapannya itu tadi, narkotika ini bisa kita bersama-sama kendalikan penyalahgunaan, dan juga melalui perda ini pula lah, maka kita bisa punya aturan yang sesuai, tata tertib yang sesuai, sehingga nanti kita bisa implementasikan bersama-sama. Matur nuwun sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bincang lebih panjang, agar itu tadi ya, generasi emas 2045 kita bisa dapatkan, insya Allah, mudah-mudahan. Dan pemirsa, itu tadi program Bincang Hukum yang sudah Anda saksikan, mudah-mudahan berkenan dan juga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di Bincang Hukum berikutnya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak Adi. Terima kasih.